Waalaikumsalam. Halo. Duduk lo. Gimana lo sehat? Sehat, alhamdulillah. Masa sih sehat tapi kayak yang banyak pikiran gitu. Kenapa Ul? Malam kamu nggak ibu pengen konsul kenapa? Iya Bu, aku tuh lagi ngerasa gak nyaman aja sih Bu. Kan aku tinggal di asrama nih kebetulan. Dan aku tuh lagi ngerasa, aduh kenapa sih aku harus tinggal di asrama gitu Bu. Karena yang pertama nih, aku tuh jadi susah belajar. Karena banyak kegiatan di asrama Bu. Terus yang kedua aku susah tidur. Karena suka berisik kalau malam-malam gitu Bu. Jadi aku kayak lagi stres aja mungkin. Oh iya sih Ul, ibu kalau ngebayangin jadi Ul juga pasti agak agak lelah ya Ul. Soalnya kan jauh dari orang tua gitu. Terus kok tempat tinggalnya kita nggak kondusif gitu ya mungkin untuk kita. Kira-kira kalau gitu apa sih Ul yang bikin kamu paling lelah gitu di asrama? Yang bikin kamu capek? Ya yang bikin aku capek tuh itu sih Bu. Yang pertama teman-temannya, karena mereka tuh kayak nggak tahu waktu kalau misalnya ngobrol tengah malam gitu kan, orang tuh ada yang mau istirahat, ada yang mau ngerjain tugas, tapi mereka berisik keliling-keliling asrama gitu teriak-teriak. Terus juga kegiatan asrama juga banyak yang kurang, menurut aku ya Bu ya, kurang produktif gitu, jadi menghambat aku untuk berkembang gitu Bu. Jadi Ul kayak lebih ke stres ya Ul, Iya. stres gitu akan semua itu. Oke Ul, kalau misalnya kayak gitu, ibu mau ngasih Aul teknik miracle question, Aul pernah dengar gak? Iya Bu. Mereka apa tadi? Question. Oh nggak tahu. Oh, itu tuh jadi Ul kalau di sesi konseling ini ibu mau ngasih ke Aul bayangin gitu suatu keajaiban gitu, tapi ya daripada ibu jelasin secara teoritis kita langsung praktek aja ya. Oke, aku harus ngapain Bu? Harus merem matanya, tapi Aul gimana duduknya udah PW belum? Udah. Oke. Sekarang coba Aul tutup matanya. Bayangin ya, Aul kan tadi bilang susah tidur ya. Bayangkan kalau Aul malam ini nih bisa tidur dengan nyenyak dan ternyata pas Aul tidur itu nggak ada kejadian apa-apa. Aul bisa belajar dengan tenang, Aul tidur dengan tenang, produktif, sehat, bisa ngelakuin apapun gitu yang Aul mau. Pokoknya semua yang Aul mau itu bisa kejadian gitu ya di asrama. Aul nggak stres, Aul sehat, Aul senang, Aul bahagia gitu ya. Aul coba bayangin. Kalau misalnya udah kebayang, coba Aul buka matanya. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, kan tadi Aul udah bayangin itu ya keajaiban itu terjadi. Kira-kira selepas Aul bangun nih, apa yang Aul rasain pertama kali? Pastinya segar ya Bu ya, karena kan malamnya nggak diganggu sama orang-orang tidurnya. Terus ngerasa fresh, terus aku juga pasti ngerasa lebih produktif karena aku bisa ngelakuin semua hobi aku di asrama gitu ya, waktu di asrama. Terus juga aku mungkin ngerasa lebih tenang gitu Bu, karena nggak ada yang ngeganggu aku untuk ngelakuin hal yang aku mau. Nah, kira-kira kalau misalnya Aul mau mencapai sebuah keajaiban itu, Aul harus gimana Aul? Yang pastinya sih aku harus coba komunikasiin kayaknya Bu ya ke teman-teman gitu. Kalau misalnya mau ngobrol tuh jangan terlalu malam gitu. Kalau misalnya mau ngobrol juga tahu waktu aja mungkin ya Bu ya. Nah, kecil itu. Oke, kira-kira sebelum ke teman-teman Aul dulu nih, Aul sebenarnya harus ngomong ke siapa sih biar Aul tuh nggak kayak jadi malah nanti tambah jauh sama teman-teman atau jadi malah berantem atau sebagainya gitu, karena Aul kok gitu kan udah tahu tinggal bareng-bareng kok gitu sih gitu. Apa yang mau Aul lakuin? Ya juga sih. Kayaknya aku harus ngomong ke ketuanya asramanya dulu deh. Terus aku nanya dulu dia tergabung nggak, takutnya cuma aku doang yang tergabung gitu. Betul. Kira-kira kalau misalnya Aul nih udah dihadapkan dengan ketua asramanya, apa yang mau Aul bilang? Paling aku bilang ya Kak tolong gitu diumumkan di grup kalau misalnya mau ngobrol jangan terlalu keras, jangan terlalu malam juga. Tahu kalau orang-orang tuh pada abis kuliah harus istirahat gitu. Paling gitu sih Bu. Nah ya, mungkin kalau misalnya untuk saat ini ya memang yang tadi Aul ucapkan itu emang benar, langkah-langkah kecil dulu, langkah-langkah kecil yang bisa jadi sebuah perubahan besar untuk Aul atau mungkin teman-teman lainnya yang merasa terganggu gitu. Mungkin mereka juga nunggu Aul untuk mengutarakan semuanya. Mungkin Aul bisa bilang itu dulu ke ketua asramanya daripada Aul sekarang mendem gitu kan, mendem nggak sehat, Aul nggak produktif. Ini sih masalahnya nggak produktif ya Ul. Jadi aku tuh pengennya kegiatan asramanya ya yang penting-penting aja lah gitu. Kalau yang nggak terlalu penting dan nggak bisa menunjang pengembangan diri nggak usah gitu. Kira-kira Aul berani nggak melakukan langkah itu? Berani sih Bu, soalnya
ketua asrama juga baik, terus dekat juga sih sama aku. Mengayomi lah ya. Iya, cuma akunya emang belum pernah ngomong aja sih, baru sekarang. Aul mau coba? Mau Bu, besok aku coba. Oke, mungkin kalau buat sekarang Aul ini dulu deh, coba dulu aja. Kalau besok dicoba berarti kebetulan ibu besok gak ada di kampus ya, gak ada di kampus. Paling Aul ini deh, lusa ketemu ibu lagi untuk update lagi ke ibu ya. Siap. Perkembangannya gimana gitu. Untuk nanti lebih lanjutnya kita ngobrol lebih dalam lagi. Kalau misalnya udah selesai, alhamdulillah. Kalau misalnya butuh jalan keluar yang lain, oke, kita bicarakan lagi keajaiban-keajaiban yang akan datang lagi, oke? Siap Bu. Makasih banyak ya Bu ya. Tadinya aku tuh nggak kepikiran mau ngomong ke ketua asrama. Cuma gara-gara aku udah ngobrol sama ibu, oh iya juga gitu ya. Iya. Jadi aku harus ke ketua asrama dulu. Soalnya kalau aku langsung ngomongin di grup kan, oh kayak aneh Iya, banget. iya. Nantinya malah jadi pada gak suka ke Aul kan. Oke deh Bu, nanti aku cobain. Ya. Makasih banyak ya Bu. Iya, Aul jangan lupa update terus ya ke ibu. Kalau nanti Aul ngerasa bingung nih nanyanya mau apa, boleh WA ibu ya. Oke deh. Aku kalau gitu kelas lagi Bu ya. Oh boleh, Makasih banyak ya Bu. Iya, Sekali iya. lagi. Iya. Dadah Ibu. Dadah. Dadah, Ibu. Waalaikumsalam.